diskriminator adalah 50 Hz sampai 15 kHz, 23 kHz sampai 53 kHz, dan 19 kHz. Nah, di sini karyanya sudah hilang ya. Di frekuensi diskriminator itu diambil frekuensi-frekuensi informasi yang diperlukan saja, yaitu 50 sampai 15 tadi kan gitu kan, bahwa 23 sampai 53 karena dimodulasi sama DSPC di 23 ini, kemudian sama sinyal karyanya ada yang dibagikan dari bukan karyer ya, sinyal termodulasi ya, yang dibagikan dari 19 kHz ini. Jadi sudah dipisah-pisahkan oleh frekuensi diskriminator. Dan sudah ada 3 buah blok ini. Nah, kemudian diproses oleh LPF ya, jadi diambil ya, jadi di outputnya ini keluar 3 ini, kemudian masuk ke LPF masing-masing, ini ke filter masing-masing, sehingga yang ini dipilih yang L plus R saja ya. Ini dikembalikan lagi kan, ini hasil L plus R ya. Kemudian ini ada yang 23 sampai 53 ya, diambil di BPF. Kemudian ini adalah 19 diambil juga, dipilih juga BPF ya. Kemudian yang L plus R ini masuk ke rangkaian penjumlah ya, dijumlahkan dengan hasil ini ya, yang mana ini sudah diedit oleh frekuensi 38 kHz dari yang sudah diperoleh tadi 19 ini dikalikan 2 ya, diedit sehingga hasil edit dari frekuensi BPF ini ya sama ini 38 kHz, hasilnya adalah hasilnya di sini, ini adalah sinyal AM ya, sinyal AM. Hasilnya di sini adalah sinyal AM ya. Dari sinyal AM akan proses demodulator AM seperti yang awal kemarin ya, yang sudah kita bicarakan. Keluarnya adalah dari L-R ya, informasinya yang keluar ya, dari proses seperti ini, yang keluar adalah L-R. Ya, jadi dari ini proses ini informasinya adalah L-R sebetulnya ya. Dan setelah dimodulasi AM keluar L-R. Nah, L-R dan L plus R ini masuk ke 2 mic tadi sebelum keluar ke speaker, dimasukkan ke rangkaian header dan subtraktor akan mengurang, sehingga nanti outputnya di sini ya, di speaker akan keluar info yang dibawa oleh R, yang masuk melalui R ya, kemudian ini masuk melalui L, kemudian ini masuk melalui R gitu ya. Jadi ada 2 speaker yang bunyinya ada, istilahnya ada perbedaan fase lah. Ini adalah proses modulator dan demodulator atau modulator dan demodulator FM stereo, prosesnya seperti ini. Oke, ya. Baik, silakan ada pertanyaan mungkin dari proses stereonya untuk pengiriman informasi secara stereo dan penerimaannya seperti apa. Pertanyaan, silakan. Ceritanya itu ya.
kemudian ini ya, ini juga ada decoder stereo ya, prosesnya seperti ini ya, sama ini ada frekuensi diskriminator, sehingga yang diambil adalah L plus R, L ditambah L min R, in 2B ya, kali frekuensinya 38 plus 4,3 yang itu ya. Kemudian melalui bandpass filter ya, yang dikeluarkan adalah 19 kHz, dan outputnya lagi dikalikan 2 ya, supaya keluar 38 kHz di sini pakai switching sinyal, dan digerakkan oleh ini ya, untuk menggerakkan switchnya, sehingga akan ketemu L sama R, suara yang dari mic L dan suara dari mic R gitu. Kemudian yang berikutnya ini ya, jadi bentuk gelombangnya yang L plus R plus L min R sin ini kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Kemudian dengan subtraktif ya, dikurangi dengan kariernya ini, keluarnya adalah bentuk switch tadi, on yang punya beda fase. Kemudian time-nya beda. Ini secara analitik. Nah ini di dalam FM ya, dalam FM itu ada istilahnya pre-M basis dan DM basis ya. Apa istilahnya untuk LPF dan HPF-nya. PM basis dan DM basis. PM basis gambarnya seperti ini, kemudian DM basis gambarnya seperti ini. Nah, kemudian bandwidth-nya ini respon frekuensinya ya, jadi 0 sampai 15 ya, 0 sampai 15 dan 0 sampai 15 ya, ini cara kanan dan kiri ya. Kemudian yang di sini dilakukan untuk pre-M basis dengan bandwidth sekitar plus 3 dB. Ini yang bawah ini adalah DM basis atau kebalikannya ya, dengan frekuensi cut off-nya pada min ya, penurunannya ya pada min 3 dB selalu ya, penurunan pada min 3 dB. Nah, frekuensinya sekitar 2122 Hz. Seperti itu. Yang jelas PM basis dan DM basis adalah untuk memfilter supaya informasi L dan R keluar sesuai apa mic-nya tadi. Ya, kurang lebih itu. Ya, ada lagi, ada yang ditanyakan? Tapi nanti kita lanjutkan sampai multiplexing ya. Untuk bahan ujian minggu depan. Jenis-jenis emisi FM ini nama-nama saja yang dikenal ya. Ada ini sebetulnya ini banner ini seperti ini. Atau ini pakai yang lama, pakai 2000, pakai 1097. Ini jadinya K. Jadi channelnya itu FLA, FLB, F2A, F3E, F3C, F3F. Ini sudah channel-channel ya. Sebelumnya F1, F2, ini tahu ini maksudnya channel-channel itu ya. Kalau yang pakai channel FIA itu carrier digeser frekuensinya atau jadilah FSK. Dan nanti pada modulasi digital kita bahas FSK ya. Kemudian ada yang carrier digeser frekuensi sejenis frekuensinya FSK dan diterima secara mekanik atau elektronik. Ada yang termodulasi tone diterima sebagai pendengaran ini ya. Jadi kalau diterima sebagai pendengaran ini F1. Kalau diterima sebagai mekanik atau elektronik jadi menggunakan FM, tapi untuk menggerakkan ini peralatan-peralatan mekanik atau elektronik itu pakai F1.
FIB ya. Kemudian kalau termodulasi nada ya, yang diterima berupa pendengaran, yang diterima adalah suara, pakai F2A. Kalau F3E karier termodulasi frekuensi dimodulasi dengan suara analog atau musik, pakai F3E. Kalau karier termodulasi frekuensi dimodulasi dengan elemen-elemen gambar yang diam, gambar diam atau faksimil ya, itu F3C. Karier termodulasi frekuensi dimodulasi dengan gambar bergerak televisi, itu pakai F3E, F3F. Jadi semua itu kan banyak pengirimannya banyak menggunakan modulasi FM, karena di samping suaranya bagus ya, kemudian pengirimannya adalah loss ya, LOS atau land offset ya, loss ya. Jadi sinyal yang dikirimkan itu terpusat ya, pengirimannya, jadi lurus, tidak memantul kemana-mana. Nah, tidak seperti AM itu kan ground wave ya, seperti itu. Nah, penggunaannya FM banyak, antara lain seperti ini. Jenis-jenisnya F3F, F2A, F1A, tergantung yang akan digerakkan, sehingga frekuensinya mengikuti, tidak interferensi. Kalau untuk broadcast kan berarti paling enggak kan ini untuk suara analog atau musik ya, paling enggak televisi macam-macam itu bisa kayak F3F ya. Kalau radio mungkin tanpa gambar pakai F3E, jadi frekuensinya terletak di ringnya F3E atau F3F. Nah, ini jenis-jenis penggunaan FM. Berikutnya lagi ini ya, ini juga sama ya, kakak di sini itu adalah banner seperti ini. Sudah Mars betulkan macam-macamnya untuk demodulator. Nama-namanya untuk demodulator atau bloknya ya, yang masuk ke ini proses, jadi prosesnya masuk ke diskriminator frekuensi ini ya. Macam-macamnya adalah slope detector, bisa pakai detektor balance, bisa pakai demodulator PLL untuk yang digital khususnya, bisa pakai detektor kuadratur, bisa pakai diskriminator Foster-Sile, bisa pakai detektor rasio ya. Semua ini adalah basicnya adalah mengkonversi frekuensi ke tegangan. Jadi untuk demodulator FM itu prinsipnya adalah konversi ya, dari frekuensi ke tegangan, ditambahkan oleh detektor AM. Frekuensi dan tegangan ke detektor AM, dua ini untuk menerima ya. Di sini ada diagram blok ya, dan bentuk sinyal konversi frekuensi ke tegangan ya, dan detektor. Jadi sinyal FM yang masuk, karena ini adalah penerima FM, berarti sinyal FM yang masuk mesti masuk ke frekuensi ke tegangan konversi. Nah, outputnya berupa sinyal AM supaya bisa keluar informasinya masuk ke detektor AM sama ya. Dan ini sudah tidak ada di udara loh ya, di dalam dimodulasi dalam proses ya, sehingga ini tidak mantul kemana-mana ya. Tentunya sinyal FM-nya seperti ini ya, frekuensinya yang beda-beda yang tergantung amplitudo informasi ya. Kemudian dikonversi, masuk ke konversi itu keluarnya adalah bentuk sinyal AM ini. Kalau yang dikirim sinyal sinus ya, kalau sinyal sinus kan berarti ya, pada saat high ini, low, high, dan seterusnya ya, sehingga jadi sinyal AM
pada frekuensi yang tinggi high naik, dan pada frekuensi yang rendah low di sini. Ini frekuensinya, ini amplitude high. Kemudian hasil demodulasi informasinya seperti ini, seperti biasanya. Jadi kita misalkan yang dikirimkan adalah sinyal sinus ini. Ini lagi persamaannya ya. Jadi persamaannya seperti ini, persamaan sinyal FM itu adalah E sin omega CT plus MF sin omega ST seperti yang kemarin. Kemudian ini didiferensialkan jadinya seperti ini ya. Keluarnya adalah yang terakhir adalah dengan indeks modulasi ini, terus amplitude kariernya ketemu ya. Dan indeks modulasinya seperti ini. Kita lewati aja. Nah, kemudian untuk detektor Foster Sile yang tadi ya, seperti penerimaan sinyal FM atau detektor FM ya. Nah, jadi di sini ada deretan atau ada sinyal FM yang diterima masuk ke kumparan ya, kemudian di sini ada di tengahnya adalah FC plus ZF ya. Jadi kumparan dari apa, sinyal ini, sinyal apa namanya, Gaussian ini atau seperti filter ya. Nah, ditambahi kapasitor ini untuk filter, kemudian diarahkan seperti pada AM ya, penggunaan akhirnya keluarnya adalah begini ya. Ini yang keluar ini adalah amplitude karier yang berubah terhadap waktu ini dengan setengah gelombang ya. Kemudian lewat filter 2 ini adalah LPF, akhirnya jadinya adalah yang di luar ini, itu maksudnya ya. Nah, jadi outputnya ini adalah seperti ini. Nah, sebelum ini adalah ini. Nah, jadi outputnya ini pada saat ini dibuka tidak sambung, itu seperti ini, kariernya berubah terhadap waktu ya, tapi setengah gelombang ya, karena di diodo ini setengah gelombang. Kemudian dengan adanya ini filter ini diambil pas desainnya seperti yang kemarin ini saja ini. Kalau idealnya adalah bentuk sinyal sinus, dan kalau ini kita tambah gini lagi ya, kita tambah gini lagi, hasilnya adalah yang merah ini saja, inilah itu hasilnya itu ya. Ini adalah strobe detector. Kemudian ada lagi double ya. Double strobe detector itu untuk mencari ini yang lebih panjang lagi ya. Ke daerah yang linear itu lebih panjang, sehingga kalau amplitudenya besar masih bisa diatasi. Sama ini strobe detector, karena atas dan bawah sama, sehingga ini akan panjang. Bedanya amplitudenya misalkan yang diterima itu tinggi, masih bisa diproses, tidak cut off, tidak bisa di cut off gelombang. Pertanyaan tentang demodulator, silakan. Yang lainnya kurang lebih seperti juga coba sendiri ya untuk penerima yang lainnya ya. Jadi penerima tadi kan banyak, tapi prinsipnya adalah sama. Detektor dalam yang demodulator PLL dan semacam itu pakai info saja. Tapi prosesnya semua ke konversi frekuensi ke tekanan. Lagi ada yang ditanyakan, silakan.
Ada ya, lanjutkan ya. Sekarang ini ya, frekuensi division multiplexing ya. Ini ke sini. Jadi nanti setelah UTS baru ke sinyal digital ya. Jadi menggunakan UTS ya, bahannya sampai ini. Untuk FDM ya, atau frekuensi division multiplexing ya, sudah pernah dijelaskan ini di apa kuliah lain mungkin. Sudah pernah apa belum, atau cuma dengar saja? Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan ya. Untuk FDM, frekuensi division multiplexing. Nah, definisi secara tertulis ini ya. Jadi walaupun sudah pernah ya, saya ulangi lagi. Nggak masalah ya, saya ulangi lagi ya. Walaupun Anda sudah pernah diajarkan di mata kuliah lain ya. Multiplexing itu suatu cara ya, suatu cara pengiriman beberapa macam informasi atau sinyal melalui sebuah saluran secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan efisiensi saluran ya. Jadi komunikasi, kita sebentar ambil papan tulis dulu. Jadi ini jadi alasannya multiplexing ya. Alasannya multiplexing gini, tadinya itu kita misalkan ini suara ya, atau user loh, nah, user misalkan di sini user 1 pengen berkomunikasi
nah, dengan user pasangannya lah. Nah, ini kan butuh kanal atau saluran komunikasi. Mesti harus ada saluran kan. Ini kalau lewat kabel lah pertama. Ini adalah user tujuan. User 2 ini bukan komunikasi lagi. Ini. User 3 kan gini terus. Berarti kalau ada 10 user kan berarti ada 10 saluran. Efektif itu. 5 user 5 saluran. 100 user 100 saluran. Nah ini instalasinya saluran kan susah, nanti ada anu lagi digali lagi, ada pesan lagi digali lagi. Kalau ada 1000 satuan sambungan atau 1000 user ingin berkomunikasi kan berarti harus menyediakan 1000 saluran. Tidak mungkin. Nah di sini diciptakan atau ditemukan teknologi multiplexing, satu saluran saja. Nah, untuk user 1, user 2, user 3 dan seterusnya masuk di sini. Ya, ini penerima jelas. Tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, dan seterusnya. Dan ini ya yang jadi masalah kan waktu bersamaan. Ya, kalau waktunya beda ya, tidak masalah. Ya, kalau waktunya beda kan user 1 misalkan jam 10, user 2 jam 12, ya jelas itu multiplexing juga, tapi TDM, time division. Nah, supaya ini bisa terlaksana lewat satu jalur ini, maka diperlukan ini ya, modul atau hardware multiplexing MUX. Ini MUX. Itu maksudnya. Jadi harus ditambahkan lagi supaya bisa melakukan waktu yang bersama-sama. Ini. Ya, jadi supaya nggak banyak ini, ya, nggak banyak kanalnya atau satuan sambungan atau saluran komunikasi. Nah, cuman ini juga ada maksimumnya, sehingga paling nggak lebih sedikit. Nah, itu adalah multiplexing, sehingga didefinisikan seperti ini. Ini didefinisikan. Definisikan suatu cara pengiriman beberapa macam informasi, yaitu user 1, user 2, user 3 dan macam-macam tadi, atau sinyal melalui sebuah saluran. Jadi melalui sebuah saluran secara bersama-sama dalam waktu bersamaan. Kalau sebuah saluran tapi waktunya tidak bersamaan, itu juga multiplexing, tapi namanya adalah TDM, time division multiplexing. Itu nanti kita jelaskan di komunikasi digital ya.
artinya teknik modulasi digital. Nanti saya singgung itu. Sekarang kita fokus ke FDM. Nah, jenisnya itu ada dua tadi yang saya sampaikan, yaitu FDM dan TDM. Karena yang TDM, ya, tadi teknik multiplexing itu mengirimkan beberapa macam informasi secara bersama-sama dalam satu saluran. Ya, itu ya. Tujuannya meningkatkan efisiensi saluran. Yang tadinya saluran hanya digunakan untuk sepasang user, ya, sekarang satu saluran bisa dipakai beberapa pasang user. Nah, untuk teknik FDM kita akan ini dulu ya, yang TDM nanti saja pada saat yang modulasi digital, pada saat membahas digital nanti setelah UTS mungkin. Itu beberapa informasi atau sinyal dikirim secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa frekuensi yang berbeda. Ini yang kita pakai. Nah, sehingga untuk beberapa frekuensi yang berbeda itu adalah kariernya atau subkariernya yang berbeda juga. Ya. Jadi kariernya ini untuk dimodulasi oleh beberapa informasi dari user 1, user 2, user 3. Nah, seperti Anda mendengarkan radio itu multiplexing, radio komersial itu ya, FM atau AM. Ikutan teknik modulasi FDM ya, frekuensi division multiplexing, frekuensi division multiplexing. Yang contoh dari FDM yang paling gampang, yaitu contohnya AM atau FM atau TV dan lain-lain, broadcast. Itu multiplexing. Yang Anda mendengarkan dalam waktu yang bersamaan dengan pemancar yang berbeda atau informasi yang berbeda. Kalau informasinya sama, channelnya sama, yaitu bukan multiplexing, memang di broadcast. Mendengarkan SCTV atau melihat siaran SCTV semua se-Indonesia 4KB bareng SCTV KB itu broadcast, bukan multiplexing. Tapi kalau satunya mendengarkan siaran SCTV, satunya mendengarkan siarannya ANTV, satunya mendengarkan siaran yang RCTI dalam waktu yang bersamaan, jamnya jam 9 ya, bareng-bareng nyetel tapi informasinya beda, itu yang dikatakan multiplexing. Sehingga channelnya harus Anda rubah. Kalau AM pada channel kalau SCTV pada channel berapa, kalau itu kan dirubah, nggak bisa dengan channel yang sama, harus ganti ya. Channel bukan berarti yang Anda setting di remote itu ya, nomor 1 SCTV, nomor 2 enggak, itu hanya memori saja untuk memudahkan kita mencari channel ya, jadi tidak di di scan itu loh. Nah, jadi pertama kali kan Anda berbeli TV baru ya kan, belum termemori itu ya, channelnya apa saja, maka di memori saya cari SCTV, ketemu SCTV langsung disimpan pada remote yang nomor 1 nah, gitu ya. Makanya FM aja ya, FM itu kamu mendengarkan suara Surabaya kan pada 100 MHz ya. DSS itu pada 100 MHz. Kalau semua nyetel 100 MHz pada jam 9 itu bukan multiplexing, itu broadcast saja. SS kan broadcast seluruhnya. Silakan memilih kamu mendengarkan pada jam berapa, pada jam berapa, pada jam berapa. Itu maksudnya. Ya. Kemudian satunya lagi pada siaran radio yang lain saya hafal ada 99 MHz. Satunya lagi nyetel radio yang lain lagi pada frekuensi 103 MHz pada jam yang sama, satunya nyetel di 100 MHz, satunya nyetel di
103, satunya nyetel di 99, berarti itu maksudnya multiplexing FDM. Bingung pengertiannya? Bingung? Silakan ada komentar. Pengertian multiplexing, silakan di chat kalau misalkan masih bingung. Lainnya mungkin jelas ya maksudnya multiplexing ya, pada waktu yang bersamaan ya, sehingga itu kalau FDM. Kalau TDM itu seperti Anda kuliah ini, jam sekian kuliah apa, jam sekian kuliah apa, jam sekian kuliah apa, dalam satu kampus itu pens ya. Dikasih batas waktu 4 tahun, kalau di 4, 3 tahun di 3, akhirnya semua bisa bareng lulus di 3 atau di 4. Itu multiplexing ya. Tapi pembagian waktu katanya adalah 3 tahun bisa bareng semua, menerima mata kuliah yang sama semua, menerima waktu yang sama, dan lulusnya bareng atau sama-sama. Nah itu multiplexing. Tapi pembagian waktu, pembagian frekuensi, badannya tempatnya ya, tempatnya dibedakan ya, dengan waktunya. Kuliahnya untuk ini kuliahnya misalkan teknik modulasi dengan Pak Aris di kelas 104 107 di lab itu. Kemudian kuliahnya teknik modulasi dengan Pak Yudi di kelas yang lain. Tapi kariernya atau frekuensinya beda, satunya Pak Aris, satunya Pak Yudi, satunya lagi Pak Rifki maksudnya ya. Kalau TDM ya, kuliah teknik modulasi kelas A di tempat ini ya, jam sekian sampai jam sekian. Nanti kelas B besok jam sekian sampai jam sekian. Kelas C besok. Pengennya atau variannya sama, tetap Pak Aris. Itu ya. Di penggunaan tempatnya yang diatur. Kalau ini waktu penggunaan tempatnya yang diatur. Kalau yang FDM tempatnya berbeda ya, tempatnya berbeda dan pengajarnya juga berbeda. Itu yang FDM. Baik, jelas? Kalau ada pertanyaan atau masih bingung apa sih TDM, apa sih FDM, nah, baru nanti kalau sudah paham itu ya, kita diskusi tentang prosesnya seperti apa, itu maksud saya ya. Jadi tujuannya dulu ya, tujuannya ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini makanya digunakan beberapa karya tadi ya. Kemudian ini boxnya seperti ini ya. Ini ada user 1, user 2, user 3 atau S1, S2, S3. Biasa di LPF supaya memang suara kita yang keluar ya, tidak di ini kurang lengkap nih sebenarnya. Saya gambar aja sih. Bentar ya, saya gambar aja yang mulai awal ceritanya. Bukan tulis bentar. Ini ya. Fotosakan ya. Jadi gini, ya ceritanya adalah user 1 ya, user 2, user 3 dan seterusnya. Pengen berkomunikasi lewat ini satu kanal yang sama ya, supaya semua masuk bisa lewat kanal yang sama, informasinya beda-beda. Yang terima adalah pasangan dari user 1, pasangan dari
Ini saya kasih ini. Pasangan dari user 1 saya anggap user 1 absen, pasangan dari user 2 absen, pasangan dari user 3 absen ya. User 1 pengen berkomunikasi dengan user 1 absen, user 2 dengan pasangannya, user 3 pasangannya, tapi lewat satu kanal ini. Kalau tanpa multiplexing ini harus tarik kabel sendiri-sendiri. Tarik kabel sendiri kan banyak kabel yang diperlukan, 3 kabel, 10 kabel, 100 kabel. Ya. Nah, prosesnya pertama ini yang FDF ya. Prosesnya pertama seperti tadi ada LVF, yaitu untuk memfilter informasinya sendiri ini ya dari satu. Bukan supaya tidak interferensi dengan ya, tetap interferensi walaupun di filter kan ini bandwidthnya sama, ringnya frekuensi kan sama. Ini RPF hanya untuk melewatkan supaya tidak ada noise dan macam-macam. Jadi benar-benar informasi suara dengan bandwidth berapa ini? Bandwidthnya RPF adalah 0 sampai 4 kilo misalnya. Ini gampang lah. Ini 300 sampai 3400. Ini 4 kilo. Dari sini diarahkan dulu ke DSP. Yang saya ngomongkan bahwa DSP dan SSP itu untuk proses ini. Ya, dengan DSP yang mana ini adalah yang dimodulasi itu adalah subcarrier F1 ya. Kemudian ini ada user 2 sama di LPF dulu ya, kemudian di DSP sama F2 ya. Kemudian yang ketiga sama pakai LPF dulu, LPF, kemudian di DSP baru F3 dan seterusnya, tidak dipancarkan karena masih proses. Dan yang berikutnya ini belum selesai, ini masuk lagi ke SSP, masuk lagi ke SSP, masuk lagi ke SSP dan seterusnya ya. Caranya prosesnya seperti yang kita pelajari kemarin, SSP itu seperti apa. Baru setelah itu masuk ke rangkaian penjumlah. Ini. Jadilah di sini ada user 1, bisa kalau ke sana jalannya depannya. Jadi ini langsung dipancarkan gini. Ya, nanti yang masuk sini adalah baru ini disambung, outputnya disambung ya. Sambung sehingga nanti yang berjalan di sini adalah informasinya user 1, informasinya user 2, informasinya user 3 ya. Yang mana ini sudah digeser, kenapa kok nggak interferensi ini dan ini, karena sudah dibawa masing-masing oleh frekuensi yang lain. Itu katakanlah kita pakai apa, USB ya, pakai USB kalau nggak boleh beda-beda ya, USB ya. Nah, USB kan sebelah kanan, berarti ini adalah F1 nya di sini, ini F2, F3 kan sebelah kanan. Jelas kah ini? Bingung? Bingung nggak dengan gambar itu? Bingung nggak? Ya, tunggu tanggapannya. Silakan. Jadi gini,
Jadi ini ya, kita itu kan butuh membawa informasi dengan bandwidth 0 sampai 4 kilo. 0 sampai 4. Kalau ini langsung dijumlahkan, user 1 langsung masuk, jumlahkan, user 2, user 3, dan seterusnya, jumlahkan gini. Yang keluar di sini apa? Ya cuman satu kotak gini tok dengan bandwidth 0 sampai 4 kHz. Isinya di sini apa? User 1, 2, 3 masuk ke sini semua. Ini interferensi. Ya. Karena ini bandwidthnya adalah 0 sampai 4 kHz. Semua sama. Seperti yang pertama kali itu, kenapa kita kok pakai modulasi? Kok gak dikirim langsung saja? Jadi suara kita dikasih mic, kemudian dimasukkan ke antena. Nanti kalau dipancarkan ya dia berada di 0 sampai 4 seperti Anda omong ya, Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda ya di tempat A. Ya, di ruang A. Kemudian ada teman Anda berkomunikasi dengan pasangannya di ruang A juga. Kemudian satunya lagi berkomunikasi dengan pasangannya di ruang A juga. Komunikasinya waktunya bersamaan jam 9 sampai jam 10. Wes, komunikasi di situ bareng-bareng. Kan interferensi. Ya. Ya. Karena waktunya bareng. Supaya nggak interferensi, waktunya dibuat beda. User 1 jam 7 sampai jam 8. Setelah selesai masuk user 2 dan pasangannya jam 9 sampai jam 10. Setelah selesai user 3 jam 10 sampai jam 11. Terus kayak intervensi itu juga multiplexing. Nah, B, T, D, M semakin waktu. Nah, kalau pengen membagikan frekuensi dengan waktu yang sama, Anda pengen berkomunikasi dengan pasangannya jam 8 sampai jam 9. Berarti 1 menempati ruang A ini jam 8 sampai jam 9, terserah sampai jam berapapun. Terus user B, ini tempat B, user B, user 2, user 3 tempat C. Ya, jamnya sama. Nah, ini saya hapus ya. Ini user 1. Nah, ketiganya orang ngomong bareng-bareng ini pada jam 8 sampai 9. Yes. Interferensi enggak? Nah, interferensi yang ruangannya beda. Ini adalah FDM. Itu jelas sampai sini ya kan? Nah, saya lihat kalau nggak ngomong, kalau Anda nggak ngomong saya harus lihat ini. Jelas ya? Ya kan? Masih bingung? Yang dibingungkan mana? Silakan kalau pengen pakai voice. Gimana? Pertanyaan? Berarti nanti terbentuk kanal sesuai user yang dikirim. Kenapa? Berarti nanti terbentuk kanalnya itu sesuai jumlah user yang terkirim. Iya, di dalam kanal itu nanti ada aturannya. Jadi untuk grup yang pertama misalkan berapa user dengan 5 user ya, tapi nggak langsung dikirim, jadi total itu bisa sampai 3.000 kalau nggak salah, ada kelas-kelasnya nanti.
Jadi nggak langsung kirim gitu, enggak langsung belum dikirim, belum masuk ke kanal utama, jadi di multiplexing terus sampai dia 3000 berapa user baru dikirim. Jadi bikin lagi multiplexing ya. Jadi bukan sedikit-sedikit dikirim, sedikit-sedikit dikirim ya, sama hasilnya kan juga terlalu banyak kanal. Jelas datanya enggak? Oh iya, baik Pak, jelas Pak. Berarti ada karakteristiknya sendiri lagi ya Pak? Ya, ada istilahnya apa? Apa namanya, hierarki, ada hierarkinya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pak Aris, berarti untuk pembedaannya itu dari set bandnya tadi ya Pak ya? Untuk Siap yang user. memisahkan supaya tidak interferensi itu adalah di F1 F2 itu subkariernya. Oh, Nah, kenapa kok tidak di SPSC langsung diproses? Karena kan untuk apa? Wong kita ngambil bandwidthnya kan cuma 0 sampai 4. Kalau di SPSC kan berapa? 2 kali kan, kanan dan kiri. Paham enggak? Kalau di SPSC jadi gini. ya, ya. Kalau langsung di SPSC ini langsung kita bawa ke sini, langsung kita jumlahkan lah. Nah, nanti kan yang dipakai ini nanti jadi double. Di SPSC kan gini kan, ini kemudian ini satu, ini satunya di sini. Nah, ini dan ini kan info sama, ya kan, infonya sama kan, cuman Ya Pak. letak frekuensinya yang beda. Frekuensi satunya berada di frekuensi sebelah sini, satunya di sini. Makanya sebelum dijumlahkan ke sini, ini dihilangi satu, baru masuk ke sini. Itu loh semua. Makanya kalau milih yang SSB-nya, milih yang USB, harus USB semua supaya tidak bandwidth-nya tidak besar. Kalau USB semua kan misalkan ini F1 di sini, F1 ya. F2-nya kan gini, F2-nya di sini. F3-nya di sini. F4-nya di sini, gitu loh. Kalau misalkan satunya USB, satunya LSB kan gini jadinya. Ya. Satunya pakai apa ini? LSB F1. Kemudian satunya pakai LSB. Berarti ya ngatur lagi ini. Menempatkan di sini lagi. Berarti jaraknya di sini pakai yang ini di sini, satunya kan di sini F2-nya. Karena pakai LSB. Kan sebelah kiri kan. Ngerti? Nah, sehingga jaraknya ini apa? 2 kali. Kalau ini apa? 1 kali kan jaraknya. Ya. Itu. Makanya diseragamkan. Kalau pakai LSB semua ini. Baik USB-nya. Kalau pakai USB semua. Nah, kalau pakai DSP, pakai DSP satunya di sini, F1, F2-nya berarti harus di sini. Ya, berarti ini gambarnya adalah ini tes ya. Sini sama, ini F2. Ya, jadi jaraknya ini 2 kali. Ya kan? Kalau ini kan enggak 1 kali ya. Yang overlap dihapus. Ya. Yang sama-sama jadi dipepetkan itu loh. Diambil yang USB semua atau LSB semua. Jelas? Bingung? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ayo lainnya mungkin masih bingung. Ya. Hingga kan nanti kalau ada 3 gini, ya sudah ini ya. Saya nggak gambarkan semua karena sampai 3000 berapa user kan, nggak mungkin sebagai contoh ini terus ya. Ini juga terus. Nah, kalau sudah ini masuk ke FM modulator. Ya, ke FM modulator. Ini adalah frekuensi carrier yang siap kirim, baru ini masuk RF membangun antena dikirim. Jadi FC ini membawa apa? 1, 2, 3 kalau 3 user. Kalau 2000 berapa ya 2000 user tadi. Itu
prinsipnya ya. Jadi FC ini membawa. Nah, FC-nya enggak usah bingung, ini sudah ada ketentuan. Ya, FC-nya pakai frekuensi berapa? Yang jelas frekuensinya ini jauh lebih besar dari ini F1, F2, F2 atau F3, jadi tergantung bandwidth-nya. Ini seluruh. Kalau bandwidth-nya ini sampai bandwidth-nya ini misalkan sampai 100 misalkan 100 kHz misalkan ya, ini berarti harus di atas, jauh di atas 100 kHz gitu. Nah, FC itu nilainya harus jauh lebih besar daripada Fs gitu. Nah, Fs-nya dengan membawa semua ini, Fs-nya kan bisa, nanti ada tabelnya, Fs-nya bisa ratusan kHz seperti ini ya tabelnya. Saya lihatkan, nanti saya ulangi lagi untuk ini bentar. Aduh, ini saya hapus semua, enggak masih diperlukan ya ini orang-orang ini gimana? Saya tunggu mereka di foto dulu tuh ya, karena saya kalau mengeluarkan ini cross. Saya hapus ya, apa ya? Benar. Ya, Christian di saya foto dulu. Sudah. Nah. Sudah ya? Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah. Bentar ya, sama kerja. Ini ya, saya clear dulu. Saya clear. Nah, saya akan menampilkannya. Jadi ada istilahnya, saya di sini ada. Nah, iki ya tabelnya hierarki FDN menurut ini beda-beda ya. Ya, jadi ini yang digunakan di Indonesia itu sistemnya sebenarnya ini bel atau apa, negara beda. Ya. Nah, grup yang pertama yang tadi ya, user 1, user 2, user 3, jelas ya, itu hanya 12 kanal suara, 12 user lah istilahnya. Itu ya, bingung enggak? Tadi kan gini sih, user 1, user 2, user 3, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini untuk melakukan multiplexing pertama itu namanya grup istilahnya. Ini hanya sampai user 12 untuk yang pakai aturan bel. Sehingga ini tidak usah saya ulangi lagi sampai SSB, USB. Ini set digabung jadi satu ya. Nah, ini saya titik karena melalui proses gini, melalui proses gini, melalui proses keluar. Sehingga ini belum dikirim, sehingga ini ada 12 kanal suara voice channel ya. Nah, frekuensinya ketemu ini jelas ya, 60 sampai 108. Nah, jadi frekuensi F1 F2 nya tadi pakai 60 F1, jadi ini nanti ini adalah sebentar. Oke, ada semua saya ada. Nah, ini jadi frekuensi F1 ini yang diambil LSB. Frekuensi F1 nya adalah 64.
karena LSP berarti dia lari ke sana 4 kilo kan, kita anggap bandwidth keluarnya 4 kilo paling gampang lah, 0 sampai 4 ya. Jadi kan 64 ya, F1 nya 64 cukup 60 sampai 64, jelas nggak ini? Kemudian F2 nya pakai 68 yang diukur sampai 64, ini user 2 4 kilo tapi berada pada frekuensi 68 LSB. Terus user yang berikutnya lagi, nah ini dibalik bacanya ya, user yang ke-10 lah, ke-10 ternyata user pertama ditaruh di 108 dikurangi 4 jadi 104, jadi antara 104 sampai 108 ini informasinya untuk user pertama. Ya, untuk user yang kedua ditaruh ini selisih 4 kan, tadi saya ngomong supaya jarak antara F1 F2 tidak 2 kali kan, 1 kali sehingga cuma 4 kilo ya, 104. Kemudian yang dibawa oleh user 2 itu berada di 100 sampai 104, informasinya berada di sekitar sini, kan ada interferensi kan. Dan yang ketiga berada di sini 96 sampai 100. Baca ini jelas ya, ini adalah grup untuk, ini adalah hierarki grup. Jadi pertama kali grup ini 12 kanal suara itu menempati frekuensi antara 104 sampai 64 sampai 100 60 sampai 104. Isinya user 1 user 2. Jadi yang tadi saya kodai tadi ya, yang tadi saya kodai tadi itu nanti jadi satu gini, satu kotak besar ya. Ini user 1, user 2, user 3, user 4 sampai user 12. Ini. Nah di sininya itu adalah masih 1. Jadi ini harus dinaikkan lagi ke atasnya. Karena ini masing-masing ini F1, F2, kan LSB toh, F3, F4 dan seterusnya sampai F12. Gitu. Jadi gini untuk grup. Silakan kalau ada diskusi, saya senang malah. Jadi Anda nggak ngertinya itu di mana. Gitu. Silakan dari gambar ini. Saya enggak lihat itunya ya, enggak lihat chattingnya ya. Pakai suara aja enggak. Ini sebentar. Silakan. Tapi yang jelas. Ini setelah SSB ya, ini ya, setelah SSB. Nah, jadi ini adalah total output SSB dalam arti yang diambil adalah LSB. Makanya kemarin kan perlu dijelaskan atau disampaikan dulu prosesnya di SPSC, kemudian SSB. Kalau Anda mungkin dengar dari mata kuliah lain ya tentang multiplexing, mungkin saya yakin bingung karena Anda belum diajari tentang SSB, di SPSC kan gitu. Ya. Atau ada yang bahas lainnya di mata kuliah lain di SPSC, SSB? Ada nggak? Gimana? Ada. Dibahas dulu. Belum. Saya mau, kenapa? saya mau tanya. Kalau misalnya ngirim sinyal informasinya langsung banyak gitu, nanti apa, Pak? Ngirim informasinya banyak. Ya ini tanpa user ya. Tanpa DSP, tanpa SSB. Maksudnya tanpa kayak grup, ini nanti kan ada lagi. Iya. Nah, ini langsung dikirim gitu tak? Iya, langsung ya, banyak. Nantinya Mas, apa langsung dikirim ya, apa namanya, sarana kabelnya juga banyak kan nanti. Sendiri-sendiri nggak boleh. Jadi intinya disediakan, bukan masalah langsung dikirim atau tidak. Anda berkomunikasi bisa langsung toh, nyambungnya nggak tunggu dulu kan? Tidak toh, tetap dikirim. Jadi pada jam itu siapapun komunikasi tetap dikirim. Hanya nggak lengkap. Katakanlah misalkan ini ya, saya tarik ini.
terakhir berapa? Terakhir 600 kanal suara, sorry. Terakhir adalah 600 kanal suara, baru jalan, dikirim. Artinya 600 kanal suara itu ada yang komunikasi atau kosong tetap 600 tiap sehingga tiap ya online terus tiap 600 ini. Entah isinya 600, entah enggak, pokoknya budal, Mas. Jelas ya? Seperti kereta itu loh. Kereta, Anda naik kereta. Ya. Berangkatnya jam 8. Ya sudah, entah 8 pagi, entah penuh, entah enggak, kan pokoknya budal. Sehingga informasi atau Anda yang naik kereta itu tetap sampai pada jam yang sama, jam yang diharapkan. Tapi bukan nunggu jenenge itu multiplexing. Jelas. Tetap berangkat, tetap diberangkatkan setiap detik. Entah isinya berapa, pokoknya berangkat terus. Berarti maksudnya yang super grup tadi itu gimana, Pak? Saya masih bingung. Nah, jadi ini super grup sampai terakhir kan ini. Terakhir kan 600 kanal suara ini ya. Ini mana tadi tabel mana? Nah, ini maksudnya satu kali ini loh, pokoknya ini, di sini sak kabel itu mampu memuat ini, jadi dimaksimalkan 3.600. Kalau ada nanti di atas 600 pakai kabel satunya, gitu loh. Ya, jadi efisiensi tadinya untuk mengirim 3.600 di sini ya. Untuk mengirim 3.600 tadi belum selesai, itu masih bahas satu dot 600 sebanyak 6 ya. 6 jadi 3.600. Jadi satu kali pengiriman atau satu kabel itu mampu melewatkan 3.600 user. Kabel satunya lagi 3.600 user. Lah nanti Anda ikut kabel yang mana? Pokoknya setiap detik bisa berkomunikasi gitu. Ya. Masih jadi kabelnya itu kan tidak satu loh, Mas. Kabelnya kan banyak. Untuk mengirimkan informasi ya di sentral telepon itu ya. Sentral telepon kan ya ono toh sentral lokal, kemudian lagi sentral apa, sampai sentral tol kan itu kan. Nah yang kelari ke sentral tol itu adalah banyak kabel. Satu kabel mampu sampai 3.600 user. Kabelnya lagi dua kalinya 3.600 user. Berarti ada dua kabel, berarti ada 7.200 user. Bingung, Mas Yan? Berarti ini tuh nanti apa ya? Kayak kapasitasnya setiap kabelnya gitu. Iya, kapasitas setiap kabel. Iya, Pak. Ya, tidak mungkin loh. Indonesia misalkan ya, Indonesia bahkan satu dunia itu disediani satu kabel tok untuk wabeh, nggak mungkin. Mesti banyak kabelnya ya disesuaikan. Gitu loh. Nah, antar kabel itu ya seperti tadi, ya user satu kabel, user 2 satu kabel, tadinya gitu. Ini diringkas. Kayak ini loh, Mas, kayak orang mau bepergian, ya. Kalau masing-masing pakai kanal sepeda motor, berarti kan penuh jalan itu, nggak cukup kan? Nah, jalannya kan ukurannya sama. Nah, supaya mampu berarti harus naik bis, harus naik dibagi-bagi, naik bis, naik apa yang kapasitasnya lebih besar. Ya. Sehingga penambahan jalannya cuma sedikit. Iya. Ya. Kalau misalkan kanalnya cuma sepeda motor, Mas, ya, misalnya bukan kanalnya apa, sistemnya pakai sepeda motor semua, kan nggak perlu pakai jalan besar, jalan setapak saja cukup, tapi banyak jalan setapaknya, gitu loh.
Nah, supaya dimultiplexing ya pakai motor, pakai mobil lebih jalannya agak diperbesar. Ya. Atau waktunya enggak sama. Kan itu juga efisiensi dari kanal jalan. Ya. Jadi di sini tuh jadi tetap banyak ini kabelnya itu tetap banyak, tapi satu ini maksimal bareng 3.600 user, yang ini juga 3.600 user, ini juga nggak tahu maksimal berapa, 3.600 user ini ya. Kalau ada 7.200 user bersama-sama pakai 2 kabel pakai 2 kabel. Nah, 2 kabel di sentralnya itu ada multiplexing, jadi dipindahkan kayak ini yang sentral. Kalau di sentral ya itu sistemnya koneksinya pakai TDM akhirnya nanti supaya bisa tambah besar, nggak pakai udara, jadi pakai TDM, pakai time division. Jadi di switch pertama hubung ke switch 1 dan lari ke switch 2, ke switch 3 dicetek-cetek gitu. Tapi nyetet itu lebih cepat putarannya daripada orang ngomong, kan seolah-olah tersambung terus ya. Jadi ngasih analogi itu misalkan jadi gini, ngasih analogi ya, bentar saya ke dulu ya. Jadi gini, ini kan lewatnya gini. Jadi kalau sudah 3.600 tadi semua banyak kabel A, kabel B, kabel C ya. Ini 3.600. Terus akhirnya pakai TDM. Karena kalau pakai FDM frekuensinya tidak nututi. Ini 3.600 ini masuk ke multiplexing TDM, jadi gabungan nanti TDM FDM tidak bisa jadi harus diintegrasi lewat safar ini ya. Nah, kemudian dari sini saya gambar ya, dari sini ini kan multiplexing ini tadi kalau sudah 3.600 kan nggak bisa dimultiplexing ya. Ya jadi pakai TDM. Ini gambarnya jadi ini ya, itu. Nah, ini kan pakai sistem 1, kemudian nanti ini pasang ya. Ini sudah multiplexing pakai TDM. Nah ini diatur ya, dia langsung on ke sini, ini yang nyambung, kemudian ini lepas ganti ini nyambung, ini lepas ganti ini nyambung, lepas ganti ini nyambung, terus kembali lagi ke sini nyambung, lepas nyambung, urut gitu, TDM gitu ya. Tapi waktunya off on off ini jauh lebih cepat daripada informasi yang datang, sehingga seolah-olah kan on terus. Contohnya misalkan Anda melihat putaran ya. Putaran katakanlah ada lingkaran gitu ya. Anda kasih tanda set satu saja, sedikit di lingkaran gini diputar dikasih tanda. Anda lihat ini muter. Kalau muternya pelan ya, lebih pelan daripada penglihatan Anda ya. Berarti kan kelihatan. Saya muter ke sini ini akan dicepatkan. Saya kasih lihat jalan dan kemudian paling cuapan lebih cepat daripada kapasitas Anda melihat. Kan seolah-olah ini mundur kabeh kan. Ono tanda ini kabeh.
Ngerti maksud saya? Jadi nggak terputus. Seolah-olah lingkaran itu dikasih apa? Warna merah-merah kabeh wis. Itu gandeng kan lingkarannya akhirnya. Jelas nggak? Ini yang ngono. On off itu lebih cepat daripada yang datang ini. Sehingga seolah-olah ini ya berarti nyambung terus. Komunikasi terus. Paham? Nyari analogi memang susah. Iya, paham, Mbak. Ya. Itulah soal itu ya. Jadi setelah 3.600 ini ya ada berapa grup ini di TDM. Ya. Nah, yang 3.600 ini selalu diberangkatkan sehingga kalau nggak ngomong berarti nggak ada informasi, kalau ngomong berarti ada informasi, kan gitu aja. Konsepnya seperti itu. Bahkan sekarang ada yang di teknik teleponi ya, nanti kita kuliah teleponi, yang kosong ini nanti diisi yang lain sedang bicara, jadi istilahnya kanal yang kosong ini tadi di multiplexing itu diisi, tapi pakai TDM ya, diisi oleh user yang lain, sehingga tidak seperti kereta api itu penuh tidak penuh berangkat pukul 8, kan berarti kosong udara ya. Nah itu tetap di mix ya, sehingga kereta api itu selalu penuh terus. Logikanya seperti itulah. Kalau terpaksa banyak yang kosong ya nggak apa-apa ya, enggak. Ya ini jalan terus sistemnya. Makanya kan perangkat telepon itu kan harus on terus itu. Mungkin dimatikan, sepi tempatnya ini, nggak mungkin. Ya tetap kosong, makanya ada biaya abonemen itu. Anda tiap bulan harus bayar lah itu untuk menangani tadi penggunaan hardware-nya. Kalau rusak seperti yang nanggung biayanya siapa ya, Anda sendiri dimintai. Itu ya. Ada lagi mungkin? Ya. Ya, sehingga kalau memang tidak FDM, jadi disampaikan FDM di mata kuliah lain, itu saya juga merasa mesti Anda bingung karena belum melalui proses penjelasan tentang DSP, tentang SSB itu tadi. Jadi ya. Ada lagi mungkin ditanyakan? Gak apa-apa, nyantai aja. Ya. Saya mau bertanya Ya, tentang monggo. range frekuensinya. Ya, monggo. Nah itu berarti paten ya, Pak? Bentar, gimana? Untuk frekuensi itu berarti sudah paten, Iya. tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Iya, harus diatur, makanya harus ada peraturan yang mengatur frekuensi. Ya, jadi untuk FDM yang pakai sistem bel ya, itu harus pakai ini 64, 68, 72, 76, 80, 84. Ini untuk grup. Lagi di tingkatnya lagi yang untuk ini grup multiplexernya adalah grup di tingkatnya lagi. F1-nya harus pakai 612, 564, 516, ini sudah ada tabelnya. Ya. Nah, tabel ini supaya tidak bisa berubah ya, yang menciptakan ini hardware-nya dari multiplexer tadi. Mesti ada hardware-nya toh. Nah, hardware-nya di set ini. Seperti Anda gambarnya radio AM, radio FM atau penerima. Itu kan di set berapa? AM itu Anda bisanya mendengarkan pada frekuensi berapa? Yang mesti lupa kalau AM 450 sampai 1600 kHz. Ya, jadi kamu muter-muter frekuensi, nyari frekuensinya ya di antara 450 sampai 1600. Kemudian FM pada 88 MHz sampai 108 MHz ya. Kan nyenelnya kan diantara ini milihnya, nggak bisa milih yang lain toh. Nah, akhirnya dibuat gitu. Nah,
Makanya pemancar AM ya, TXAM juga harus bekerja di milih frekuensi di antara ini. TX-nya untuk FM juga harus di antara ini. Supaya ada yang mendengarkan. Kalau melanggar ya nggak ada yang mendengarkan, percuma siaran nggak ada yang mendengarkan. Gitu. Seperti itu. Jadi ini sudah di set. Harus pakai ini. Jelas? Ya, ada lagi? Oh ya jelas Pak. Terus Pak untuk yang di tabel tadi kan itu minimalnya ada 12 kanal. Nah semisal kurang dari 12 itu berarti tetap bisa ya Pak, cuman nggak ada di tabel aja. Bukan, mesti hardware-nya mesti 12 kanal. Dan itu nggak mungkin ya terpakai kalau 12 kanal kan. Penduduk kita itu berapa yang langganan telepon. Gitu ya. Ya. Jadi kalau nggak dipakai ya dilepas aja ini. Tapi yang dikirim tetap 12. Ya kosong. Oh, dibiarkan kosong ya Pak? Iya. Katakanlah ini 3.600 ya sampai ini. Kemudian dalam aplikasinya yang 12 ini ada yang kosong. Kemudian jadi 5 ikut kosong semua tuh nih. Ya. Jadi meningkat ya tetap dikirim 3.600. Ya enggak ada informasi gitu aja. Tapi kalau nggak ada informasi semua nggak mungkin disediakan 3.600 ya untuk mengisi kabel yang pertama, terus nggak ada yang telepon kecuali pada saat mungkin malam hari kayak jam 12 malam ya, kalau udah tidur gitu lah ya, itu yang kosong, nggak ada informasi. Yang user yang ditujukan juga tidur, sama aja nggak ada informasi. Tapi dia kalau selama nggak ngebel kan berarti tidak ada yang masuk ke istilahnya ke frame tadi, tetap dikirim 12 tetap pakai ya. Ada lagi mungkin atau kurang jelas masih, silakan nanti aja ya, bingung jelas kuliah saya kuliah bingung ya. Jadi tambah gitu, saya kuliah itu ngajarinya pokoknya FDM. Ini kalau di Politeknik, kalau di universitas paling FDM itu gini, gue ngisinya gambar ini toh, ini F1, F2 tanpa detail itu ya. Taunya ya waktu ngajar gini, oh maksudnya gini, tadinya gini, jadi gambar kotak-kotak gini, gak sih nelang no, wajar ya. Oke, ada lagi? Silakan ya. Dari ini gambarnya sangat sederhana ini ya. Jadi bisa DM langsung ngeles LPF SSB, sebetulnya SSB. Jadi gini aja kalau membaca gambar ini. Kemarin kita kan belajar SSB kan. Nah, SSB itu kan mesti ini SSB. Nah, kalau dilihat bloknya ini adalah DSP-SC, mesti kan dari kemarin kan gitu. Difilter lagi yang itu. Filter SSB. Nah, ini dalamnya gitu. Makanya digambar gini. Nggak bingung ya ini ya. Saya sampaikan ini langsung SSB. DSP-nya mana? Di dalam hardware SSB itu selalu ada DSP. Kemudian ini ada filter. Itu loh maksudnya. Dalam ini dalamnya tidak ada blok SSB ya. Jadi peralatan SSB itu di dalamnya sini cuma filter SSB. Gak ono, ini gak ono, harus lewat ini. Kemudian harus beli lagi di sini DSP, nggak ada, langsung SSB. Di dalamnya dua ini. Jelas ya? Ini ya. Makanya saya tuliskan lagi di situ. Jelas pertanyaan? Oh, jelas. Baru di modulator ini yang siap kirim tadi. Ini setelah membawa berapa ini? 3.600 kanal suara. Oh,
voice frekuensi. Ya. Ya. Ini satu kabel satunya lagi, ya harus lagi ada kabel lagi isinya 3000, kabel satunya lagi ada itu. Kemudian ditingkatkan peralatannya pakai filter, pakai apa? Teknik TDM, time division. Nah, sekarang ini kalau komunikasi menggunakan kanal udara, mesti kan nanti diterima di apa? Di sentral, kemudian diatur lagi pakai TDM gitu. Karena kalau udara pakai TDM tidak bisa. Udara kan harus pakai, jadi kanalnya kalau udara itu harus pakai FDM. Kalau TDM nggak bisa pakai udara. Jadi selalu di mix ya, diintegrasikan antara FDM dan TDM. Gitu. Jadi kalau Anda kerja praktek mesti sebut-sebutan multiplexing itu selalu harus ada. Sudah kerja praktek ya, belum ya? Belum, Pak. Ya, makanya nanti kerja praktek jangan kaget. Multiplexing. Mesti ingat begitu. Karena kalau itu kan tidak bisa komunikasi banyak orang. Dan Indonesia lebih rawan ya. Ini kemudian kemudian saya lanjutkan ini ya. Jadi antara ini tadi, ini kan ada F1, F2, ada user 1, user 2, user 3. Ini apa? Sama sudah, ini menjelaskan aja bentuk spektrum. User 1, user 2, ini kan SSB, jadi diingat-ingat SSB ini isinya adalah DSPC dan filter SSB. Kalau ini sudah tahu fungsinya, supaya dilewatkan ini saja. Nah, kemudian nanti ini dilanjutkan lah, nanti bergeser ini kan yang dipakai apa, USB kalau nggak salah. Nah, ini USB pakai F1 di sini.